Ya, pemirsa, ketahanan pasar modal Indonesia sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan investor, khususnya dalam konteks volatilitas global, digitalisasi yang cepat, dan meningkatnya risiko tata kelola. Dalam hal ini, integritas pelaporan dan governance menjadi faktor krusial. Ya, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai organisasi profesi berperan strategis dalam mendorong praktik pelaporan yang berkualitas, penerapan standar internasional, serta penguatan infrastruktur governance nasional. Momentum Hari Ulang Tahun ke-68 IAI serta penyelenggaraan Effect Connect Asia Pacific 2025 diharapkan mempertegas posisi Indonesia sebagai bagian penting dari upaya global memperkuat tata kelola dan transparansi. Dan dengan melibatkan regulator, pelaku pasar modal, dunia usaha, akademisi, serta organisasi profesi internasional, HUT ke-68 IAI menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem tata kelola nasional. Dan penguatan ini diharapkan meningkatkan kredibilitas informasi, memperkuat kepercayaan investor, serta diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pasar saham Indonesia yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tata kelola, game changer, kepercayaan investor, dan ketahanan pasar modal, sudah hadir bersama saya di studio IDXNL dengan Bapak Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian Profesor Sidarta Utama, anggota DPN Ikatan Akuntan Indonesia, jadi juga IFAC Board Member. Langsung saja kita sapa. Halo Pak Ardan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Pras. Selamat pagi, terima kasih atas kehadirannya, Prof. Apa kabar, Prof? Selamat pagi. Terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini menarik kalau kita cermati dengan ketahanan pasar modal, kemudian di situ juga ada kepercayaan. Berarti kan memang harus kita wujudkan tata kelola yang baik terlebih dahulu nih ya, Prof. Sidarta. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa, sebenarnya faktor utama apa yang mempengaruhi kepercayaan investor begitu sejauh ini? Oke, baik. Ya, jadi investor akan mau ya melakukan investasi di pasar modal jika investor ini memperoleh informasi yang lengkap. Ya, karena keputusan melakukan investasi tentunya didasarkan pada informasi yang transparan. Yes. Dan transparan ini artinya semua informasi yang perlu diketahui oleh investor itu disampaikan kepada mereka. Dan yang penting juga adalah bahwa informasi tersebut itu harus andal ya. Andal artinya tidak ada window dressing ataupun yang lainnya. Itu faktor yang pertama tentunya. Dan yang kedua, investor ini juga harus merasa yakin ya bahwa dana yang mereka setorkan atau investasikan di pasar modal ini aman, dalam arti digunakan untuk kepentingan terbaik perusahaan yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat juga bagi si investor. Ya, untuk itu penting sekali memang bahwa para emiten di Indonesia ini menjalankan praktek tata kelola yang baik atau governance yang baik. Jadi kenapa ini penting ya governance yang baik? Karena kalau perusahaan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip governance, maka yang diutamakan memang adalah untuk kepentingan terbaik korporasi dan juga bahwa para pemegang saham, terutama investor publik nih, mereka hak-hak mereka sebagai pemegang saham publik, termasuk memperoleh informasi yang lengkap itu dipenuhi oleh perusahaan, serta bahwa di dalam perusahaan itu sendiri sistem pengendalian internalnya berjalan dengan baik. Ya, kenapa ini penting? Karena untuk memastikan bahwa dana dari masyarakat yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terbuka di pasar modal, dana-dana tersebut itu digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan yang tercantum misalnya dalam prospektus. Nah, untuk itu memang perlu selain perlu transparansi, juga perlu ada sistem pengendalian internal yang kuat. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah ada sejumlah regulasi yang tujuannya adalah untuk memastikan transparansi kepada publik dan juga memastikan perusahaan-perusahaan publik ini menjalankan governance yang baik ya, aturan-aturan OJK, kemudian bahkan Undang-Undang P2SK juga demikian ya, dikeluarkan untuk memastikan melindungi kepentingan dari pemegang saham publik. Ya, termasuk yang baru-baru ini terbit yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2025 yang mengenai pelaporan keuangan. Ini cukup signifikan peraturan ini ya, karena peraturan ini mewajibkan bahwa penyusun dari laporan keuangan itu harus seseorang yang mempunyai kompetensi yang kuat dalam penyusunan laporan keuangan. Dan kompetensi ini tuh bukan hanya dari aspek
dari aspek teknis saja, tapi juga dari aspek integritas. Kenapa? Karena memang kita bisa lihat beberapa tahun terakhir ini bukan hanya di Indonesia dan di Indonesia saja ya, tapi juga di luar negeri ada kasus-kasus di mana laporan keuangan ini kemudian ada window dressing dan seterusnya kan. Betul. Nah, jadi di sini penting sekali bahwa penyusun dari laporan keuangan tersebut di dalam perusahaan itu seseorang yang bukan hanya memiliki kompetensi teknis tetapi juga punya integriti yang kuat sehingga dapat mencegah terjadinya tadi ya laporan keuangan window dressing dan seterusnya. Dan itu saya kira penting sekali ya. Jadi ada transparansi, yang penting juga bahwa informasi yang disampaikan itu andal. Dan yang berikutnya juga dikawal dengan governance yang kuat. Nah, jika itu semuanya dipenuhi, maka investor akan mempunyai kepercayaan ya ke pasar modal dan akan lakukan investasi di dalam pasar modal. Baik, itu dia transparansi, laporan yang handal, governance yang kuat. Nah, bagi Pak Hardan sendiri bagaimana? Seberapa kuatnya sih bahwa faktor-faktor yang tadi mempengaruhi kepercayaan investor, terutama ya karena bicara mengenai pasar modal berarti kan memang adalah perusahaan-perusahaan yang tercatat begitu di Indonesia yang memberikan laporan langsung kepada masyarakat, investor terutama begitu, Pak. Iya, tadi Prof. Tata sudah menyampaikan ya bagaimana membangun kepercayaan dari investor ya. Nah, kami di profesi sebetulnya mungkin bisa melihat ini untuk meningkatkan kepercayaan atau memperkuat kualitas pelaporan ini ada 3 hal, Mas Pras. Yang pertama adalah terkait dengan standar akuntansi keuangan, yang kedua terkait dengan governance, yang ketiga terkait dengan edukasi dan advokasi. Jadi yang pertama kalau kita bicara tentang standar akuntansi keuangan, profesi akuntan di Indonesia ini sebetulnya punya pengalaman panjang. Jadi 52 tahun lebih kami profesi adalah sebagai standar setter dari pelaporan keuangan. Artinya standar yang harus digunakan oleh para emiten itu adalah standar yang diterbitkan oleh IAI gitu ya. Memang mungkin dalam perjalanannya saat ini tadi sudah disebutkan ada PP, mungkin ada perubahan-perubahan nantinya terkait dengan standar setting proses ini. Akan tapi hal yang sangat barangkali signifikan dan strategis bahwa profesi akuntan Indonesia sudah punya pengalaman 52 tahun, pengalaman panjang untuk menyusun standar yang harus digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam konteks ini barangkali perlu juga saya sampaikan bahwa di dunia itu ada yang namanya International Federation of Accountants, IFAC, yang Profesor Siddhartha juga merupakan salah satu member dari board IFAC tersebut. Nah, IFAC ini menjadi rujukan dan apa yang kita bikin di Ikatan Akuntan Indonesia tentang standar ini selaras dengan apa yang disusun di global. Jadi artinya kalau misalnya perusahaan-perusahaan emiten ini menerapkan standar akuntansi Indonesia, ya artinya ini juga sekaligus comply terhadap standar-standar akuntansi yang diterbitkan secara global itu. Nah, kemudian dalam perkembangannya, Mas Pras, jadi sekarang ini di global pun sudah mulai concern, bahkan sangat concern tentang keberlanjutan. Nah, kami IAI juga berinisiatif untuk menerbitkan standar pengungkapan keberlanjutan, atau kita singkat sebagai SPK. Ada SPK S1, SPK 2, yang itu keseluruhannya juga mengacu kepada atau merujuk kepada standar-standar global yang diterbitkan oleh IFRS yang biasa dikenal sebagai IFRS S1 dan S2 gitu ya. Nah, jadi ini inisiatif kami di IAI untuk mengisi agar supaya ada referensi bagaimana
perusahaan-perusahaan di Indonesia termasuk emiten yang ingin mencari dana di pasar global bisa menggunakan standar ini sehingga investor global bisa langsung memahami standar laporan keuangan atau laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten. Baik, Pak Ardan. Nah, kalau kita bicara mengenai peran ataupun kontribusi dari EI sendiri untuk memperkuat lagi kualitas laporan keuangan, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya, Pak Ardan dan juga Prof. Sidarta. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian juga ada Profesor Sidarta Utama, anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, kemudian juga Efek Board Member. Baik, nah bicara mengenai kontribusi Ikatan Akuntan Indonesia, tadi kita akan lanjutkan pertanyaan dari Pak Ardan tadi. Apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat pelaporan sehingga benar-benar berkualitas? Tadi juga standar nasional, kalau misalnya sempat tadi kita bahas juga, kalau bisa kita juga langsung mengadopsi bagaimana standar internasional, begitu ya Pak Ardan, silakan. Ya, jadi selain menyusun standar, Ikatan Indonesia juga berkontribusi untuk mensosialisasikan standar tersebut ya, sehingga kami juga ingin memastikan bahwa standar ini secara proper diimplementasikan di perusahaan-perusahaan termasuk emiten. Kami melakukannya melalui berbagai media, ya, seminar, pelatihan, ada pelatihan berkelanjutan dan seterusnya gitu. Kemudian juga kami juga punya mandat untuk menetapkan si Indonesia, artinya secara SDM-nya kita ikut mempersiapkan supaya apa yang kita kenal sebagai Chartered Accountant Indonesia itu merupakan akuntan yang memiliki standar kompetensi akuntan profesional. Nah, selanjutnya ingin saya tambahkan juga ini, Mas Pras. Jadi selain menyusun, menyosialisasikan, kemudian yang kedua adalah terkait dengan governance. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh si Indonesia itu ternyata itu bisa digunakan juga oleh akuntan internal perusahaan, termasuk akuntan internal yang ada di emiten ini, sehingga dia bisa membangun internal control yang bisa mencegah fraud gitu ya, dan kemudian memastikan bahwa data andal dan akurat untuk pengambilan keputusan di perusahaan tadi. Kemudian dalam konteks governance juga, kompetensi yang dimiliki oleh CA ini, apabila orang-orangnya itu ditempatkan sebagai komite audit kah, ataukah sebagai dewan komisaris, itu akan memperkuat proses pelaporan keuangan dan memastikan adanya independensi dari auditor eksternal yang melakukan audit terhadap perusahaan, dan juga memastikan efektivitas dari internal control. Selain itu juga kami dalam konteks governance ini profesi untuk menjaga kepercayaan publik itu ada mandat untuk menegakkan disiplin. Artinya kebetulan saat ini kita mempunyai kode etik akuntan profesional yang sudah sama. Artinya akuntan sebagai preparer, sebagai akuntan publik, semua punya kode etik yang sama. Dan yang ketiga, barangkali kalau boleh saya sampaikan terkait dengan edukasi dan advokasi, ini sebetulnya kami profesi bekerja sama dengan regulator dan otoritas gitu. Kami berkontribusi memberikan masukan-masukan baik dalam rangka memberikan literasi keuangan kepada para emiten dan para investor, tapi juga memberikan masukan kepada regulator dan otoritas manakala terjadi hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi domain kami di IAI. Itu ya, memang yang upaya-upaya yang dilakukan oleh IAI sendiri. Nah, kalau kita bicara mengenai langkah-langkah penting apa saja, ini yang perlu diperhatikan juga nih bagi investor ataupun memang perusahaan-perusahaan yang tercatat di pasar modal Indonesia. Ini apa yang perlu dilakukan? Kita ke Prof. Sidarta begitu untuk bisa meningkatkan kualitas laporan keuangan, kemudian bicara mengenai tata kelolanya juga yang baik sehingga ya tadi sesuai dengan standar akuntansi Indonesia bahkan juga yang internasional tadi, Prof. Ya, baik.
Jadi untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan tentunya sangat tergantung pada siapa yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan tersebut ya. Demikian juga untuk meningkatkan kualitas dari governance itu juga tergantung pada siapa itu pimpinan perusahaan dan juga senior management perusahaan yang bertanggung jawab untuk mempraktekkan governance yang baik di perusahaan. Nah, kalau bicara mengenai kualitas laporan keuangan, jadi saya refer kembali ya kepada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2025 itu menekankan bahwa yang menyusun atau yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan harus mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas tersebut. Dan kompetensi ini itu yang tadi telah disampaikan oleh Pak Ardan ya. Jadi seidealnya itu dilaksanakan oleh seseorang yang mempunyai chartered accountant ya, sertifikasi profesional di bidang akuntansi. Kenapa penting sekali? Karena dengan mengikuti sertifikasi yang bersangkutan itu dipastikan harus mempunyai kompetensi teknis yang kuat dan kompetensi teknis ini bukan hanya di bidang akuntansi aja ya, tapi juga di bidang governance, risk management, termasuk juga information system, taxation, bahkan juga strategi. Kenapa? Karena sebagai seorang akuntan, tugasnya memang selain tentunya menyusun laporan keuangan, mempunyai juga tugas-tugas yang lain yang juga sebenarnya penting untuk yang governance. Ya, jadi untuk yang laporan keuangan ini selain juga perlu kompetensi teknis, juga perlu professional skill, Pak. Professional skill ini antara lain misalnya seorang akuntan itu tuh harus selalu lifelong learning, selalu harus belajar. Karena dunia kan berubah ya. 10 tahun lalu kita nggak bicara mengenai artificial intelligence, sekarang kita bicara artificial intelligence. Nah, seorang akuntan tuh harus bisa adapt terhadap hal tersebut. Ya, jadi itu salah satu skill yang juga harus dipelajari. Jadi selain professional skill juga ada yang terkait dengan ethics ya, ethics, value, attitudes. Karena apa? Karena memang apa yang dihasilkan oleh seorang akuntan itu digunakan untuk kepentingan publik kan, Pak. Tadi itu yang investor, kalau kita bicara lagi mengenai investor. Nah, jadi harus komprehensif. Jadi akuntan itu yes, number crunching, but goes beyond that. Ya, jadi harus mempunyai soft skill yang juga sangat kuat dan ini sangat diperlukan ya, termasuk tadi harus comply terhadap kode etik. Kalau misalnya seseorang yang menyusun laporan keuangan tapi tidak mempunyai tidak menjadi anggota suatu asosiasi profesi seperti IAI, mereka tidak ada pegangan, kode etiknya nggak ada, Pak. Itu gunanya kenapa perlu gitu. Jadi itu menjaga integritasnya begitu ya, Pak. Dan juga ada penegakan karena dari tadi disampaikan oleh Pak Ardan, kalau misalnya kemudian yang bersangkutan melanggar, ada prosesnya, investigation and discipline. Jadi ada check and balance. Itu kenapa penting sekali ya perusahaan publik itu memastikan bahwa yang menyusun ini memang mempunyai kompetensi yang diperlukan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, selain itu juga tadi aspek governance ya. Nah, jangan lupa banyak akuntan yang juga bekerja bukan hanya di bidang akuntansi saja, tetapi dalam konteks memastikan tadi disebut mengenai sistem penilaian internal kan. Nah, itu penting sekali. Belum lagi juga ada akuntan manajemen yang kemudian memberikan informasi dan juga memberikan advice ya kepada direksi bagaimana kemudian dapat meningkatkan value perusahaan dan juga governance dari perusahaan. Nah, jadi role dari profesi akuntan ini bukan hanya di dalam konteks laporan keuangan saja ya, tetapi di dalam perusahaan ini juga untuk menegakkan governance sih. Ya, dari aspek internal control-nya, risk management, tetapi juga dalam konteks memberikan advice yang sifatnya strategik kepada pimpinan perusahaan bagaimana memastikan tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Baik, berarti tidak hanya profesional tapi harus memiliki kode etik juga begitu ya pada saat membuat laporan keuangan. Kita akan bahas lebih jauh tren globalnya akan seperti apa kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, tapi tahan dulu jawabannya, kita bahas nanti di segmen berikutnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ardan Adi Perdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, kemudian Profesor Siddhartha Utama, beliau adalah anggota Dewan Pengurus Nasional IAI, kemudian Efek Board Member. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan, ini untuk nasional. Kemudian kalau kita bicara lebih keluar lagi begitu ya, Prof. Siddhartha mungkin bisa menyampaikan tren global apa nih yang perlu diperhatikan juga oleh masyarakat, investor, terutama juga perusahaan-perusahaan yang tercatat atau emiten di pasar modal terkait dengan pelaporan keuangan sendiri nih, Prof. Baik, jadi
tren global terutama 10 tahun terakhir ya, yang di luar ke laporan keuangan namun tentu implikasinya juga ke laporan keuangan adalah berkembangnya atau meningkatnya kesadaran masyarakat ya, juga investor di sini akan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Ya, artinya apa? Artinya perusahaan ini dalam melaksanakan bisnisnya tidak hanya mengutamakan kinerja keuangan, tetapi juga harus juga memperhatikan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan sosial. Ya, kenapa ini penting? Karena jika aspek lingkungan dan sosial ini diabaikan, itu bisa jadi dampaknya ke jangka panjang. Artinya perusahaan ini tidak akan sustainable dalam jangka panjang. Oleh karena itu model bisnisnya itu harus berubah, yang tadinya hanya fokus kepada kinerja keuangan juga harus ke arah kinerja lingkungan dan sosial. Dan sejalan dengan tren tersebut, maka tuntutan dari investor, mereka juga memerlukan laporan yang tidak hanya menyampaikan kinerja keuangan, tetapi juga kinerja keberlanjutan perusahaan. Ya, oleh karena itu tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ardan, IAI juga telah berinisiatif untuk mengembangkan standar pengungkapan keberlanjutan yang mengacu kepada standar global, ya IFRS S1 dan S2, dan itu sudah diterbitkan dan diharapkan mulai dapat diterapkan pada tahun 2027. Nah, substansi dari laporan pengungkapan keberlanjutan tersebut adalah bahwa perusahaan diharapkan dapat mengungkapkan ya kepada publik bagaimana model bisnis perusahaan ya, bagaimana proses bisnis perusahaan itu telah mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial ya. Jadi untuk value chain perusahaan yang mulai dari awal sampai akhir, perusahaan harus mengidentifikasi apa sih risiko dan juga opportunities dari tadi value chain perusahaan itu, dampaknya kepada lingkungan dan sosial, dan kemudian hal ini dan juga strateginya untuk kemudian memitigasi risiko tentunya dan juga untuk memanfaatkan opportunity diungkapkan di dalam laporan dan dalam sebagai disclosure-nya. Nah, jadi untuk itu tentunya perusahaan tidak bisa bisnisnya itu as usual, hanya profit, tapi juga harus memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Dan sebenarnya berbagai studi menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kegiatannya tidak melulu mengutamakan profit, tapi juga lebih ke long term jangka panjang lingkungan dan sosial, itu dalam jangka panjang juga lebih bagus kinerja keuangannya. Jadi win-win dalam arti dari perspektif stakeholders mereka lebih puas karena tentunya perusahaan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan kan? Juga dari sisi kinerja lingkungan lebih baik. Nah, ini semuanya tentunya akan meningkatkan social capital dari perusahaan ya. Social capital dari perusahaan ini pada akhirnya juga akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Jadi demikian mungkin ya, terutama tren global ke depan di mana perusahaan ini harus lebih luas gitu ya, view-nya dalam menjalankan bisnisnya. Tentunya bisnis tetap penting ya, kinerja keuangan is a must, tetapi it's not only financial saja. Pembangunan berkelanjutan, kemudian ini menimbulkan image positif bagi perusahaan, kinerja keuangan juga semakin baik juga akhirnya, kemudian akan lebih maju lagi untuk kedepannya. Nah, apa yang perlu diperhatikan bagi emiten-emiten di dalam negeri, pelaku pasar modal dalam menghadapi tren global tadi nih Pak? Dan mungkin ada strategi khusus tidak sih? Ya, saya pikir saya menguat apa yang disampaikan Prof. Siddhartha. Jadi governance yang kuat itu merupakan fondasi dari para emitennya. Jadi apa kalau kita coba rinci, yaitu pertama misalnya laporan keuangan dan keberlanjutan, itu sesuai dengan standar. Kemudian penyusunnya itu kompeten dan berintegritas. Ketiga, perkuat pengendalian intern, artinya kapasitas dari internal perusahaan emiten ini juga memperhatikan pengendalian intern, karena di situ akan juga mengintegrasikan antara keuangan, kinerja keuangan, risiko, dan keberlanjutan. Kemudian yang tidak kalah penting sebetulnya governance ini merupakan fondasi dari daya saing dan kinerja perusahaan, yang pada akhirnya akan membuat reputasi emiten itu menjadi kuat, bagus, dan artinya mendapatkan kepercayaan dari investor. Jadi intinya adalah
governance bukan sekadar cuman kepatuhan, tapi sekarang sudah menjadi strategi bisnis. Barangkali demikian. Baik, itu dia akhirnya tata kelola akhirnya bisa benar-benar ya menjadi game changer ya untuk kepercayaan investor dan juga ketahanan pasar modal, apalagi tadi dengan laporan-laporan yang tidak hanya ya bicara mengenai sektor keuangan ataupun profit saja, tapi lingkungan sosial ini memberikan dampak yang lebih kuat lagi terhadap image perusahaan yang akhirnya muncul trust di sana begitu ya. Betul. Prof Siddhartha dan juga Pak Aran. Terima kasih banyak atas informasi update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini Prof dan juga Pak Aran, dan kita akan nanti berganti dengan beberapa topik lainnya di lain waktu, kita akan membahas lebih lanjut begitu ya Prof ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan rasio perpajakan rendah, tantangan pengelolaan APBN bertambah. Kami segera kembali. Terima kasih banyak Prof. Ya, pemirsa, masih banyaknya insentif fiskal yang digelontorkan untuk menarik minat investasi berdampak pada masih rendahnya rasio perpajakan hingga tahun 2025 ini. Dan untuk menghindari semakin lebarnya defisit APBN akibat tax ratio yang masih rendah, pemerintah menetapkan target agresif peningkatan tax ratio dalam 5 tahun ke depan. Tren realisasi investasi di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Namun di sisi lain rasio perpajakan atau tax ratio justru menurun. Geliat investasi yang belum sepenuhnya berdampak pada penerimaan pajak negara menunjukkan masih banyaknya insentif fiskal yang digelontorkan untuk menarik investor. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, tax ratio Indonesia sebesar 10,38% pada 2022, lalu turun menjadi 10,31% pada 2023. Kemudian tahun 2024 rasio perpajakan kembali melemah ke 10,08%, sementara proyeksi 2025 lebih rendah lagi, yakni hanya 10,03%. Untuk menghindari semakin lebarnya defisit APBN akibat tax ratio yang masih rendah, pemerintah menetapkan target agresif peningkatan tax ratio dalam 5 tahun ke depan, di mana secara berharap tax ratio ditargetkan meningkat hingga berada pada kisaran 11,52% sampai dengan 15% pada 2029. Adapun upaya mengejar lonjakan penerimaan itu ditempuh melalui transformasi besar pada sisi regulasi, proses bisnis dan digitalisasi layanan penerimaan negara. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, rasio perpajakan rendah, tantangan pengelolaan APBN bertambah, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, Ketua Komite Tetap Perpajakan Kadin Indonesia, kemudian Ibu Friska Savitri, Ekonom Fakultas Ekonomi Bisnis dari UPN Veteran Jakarta. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo. Bu Friska, apa kabar? Halo, baik Mas Pras, gimana kabarnya? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Ajib, apa kabar Pak Ajib? Sangat baik Mas Pras. Baik, selamat pagi Mbak Friska. Halo Mas Ajib, selamat pagi juga. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh, tadi juga sudah disampaikan Bu Friska bagaimana pemerintah begitu untuk menarik minat investasi. Ya, ada satu sisi begitu yang memang harus ya kita tahu relaksasi di sana dari sisi perpajakan berupa insentif pajak. Nah, apa yang bisa Anda cermati dengan kondisi saat ini? Apakah memang ini berdampak terhadap likuiditas APBN kita atau itu memang kebijakan yang tepat untuk bisa menarik minat investasi di Indonesia, Bu Friska? Oke, baik. Kalau kita lihat itu kenaikan investasi ya tadi ya, itu sebenarnya memang tampaknya impresif gitu ya. Tapi sebenarnya itu dari kacamata perpajakan itu artinya seperti kita itu membeli investasi dengan mengorbankan basis pajak ya. Kita kan tahu nih banyak insentif dari tax holiday, tax allowance atau fasilitas di KIK gitu ya. Itu membuat banyak perusahaan besar itu menikmati tarif pajak sangat rendah. Sementara rasio pajak terhadap PDB itu tetap bertahan di level 10%. Artinya ekonomi bergerak tapi kontribusi ke kas negara itu tidak sebanding, dan ini pasti akan berpengaruh ke APBN. Tapi juga dari sisi perpajakan situasi itu menjadi sangat problematis karena keadilan itu terganggu. Jadi korporasi besar itu mendapat istilahnya karpet merah gitu ya. Sementara pekerja, konsumen dan pelaku usaha itu tidak mendapat insentif tapi mereka menanggung beban gitu. Nah, prinsip efisiensi juga terdorong ke arah yang mungkin bisa dibilang tidak sehat karena investasi itu condong akan mengejar
ke lokasi yang sektor paling banyak fasilitasnya gitu, bukan yang paling produktif. Artinya kalau kita lihat secara sederhana itu kebijakan ini sangat terlalu investment driven, namun revenue blind. Harusnya kan seimbang gitu. Nah, yang dibutuhkan lagi itu bukan hanya menambah insentif, tapi merasionalisasikan insentif, meningkat pada kebutuhan nyata, misalnya dengan menggunakan teknologi yang seharusnya gitu, ekspor lewat link UMKM atau lapangan kerja yang berkualitas. Nah, ini yang memperkuat basis pajak domestik agar Indonesia itu tidak hanya terjebak dari pertumbuhan yang tinggi di atas kertas, tapi negara tetap lemah dalam revenue. Itu mungkin pendapat saya. Baik, Bu Friska. Nah, dari kacamata Kadin Indonesia sendiri, Pak Ajib, apa yang bisa Anda cermati begitu? Tax ratio tadi memang tercatat masih menjadi PR tersendiri begitu ya bagi pemerintah dalam beberapa tahun terakhir, tapi di satu sisi kan kita membutuhkan investasi. Karena diharapkan tadi ada investasi, menggerak ekonomi di daerah, kemudian penciptaan lapangan kerja juga di sana, Pak Ajib. Ya, kalau kita lihat memang investasi kita ini selalu over target dan selalu achieve, Mas Pras, di 5 tahun, 6 tahun terakhir. Dan bahkan kalau kita lihat bahwa di kuartal kedua kemarin, pertumbuhan ekonomi kita yang sangat eskalatif juga secara signifikan ditopang oleh investasi. Dan kalau kita lihat bagaimana optimisme dari Pak Menteri Keuangan bahwa target investasi 5 tahun ke depan sebesar 13.000 triliun juga akan potensi achieve. Tapi kemudian pertanyaannya bagaimana dengan aspek pajaknya? Kalau kita lihat begini, tadi Mbak Friska menyampaikan tentang bagaimana banyaknya facilities tentang tax holiday, tentang tax allowance yang memang itu cenderung memberikan ketidakadilan terhadap bagaimana usaha-usaha domestik yang juga dijalankan di Indonesia. Dan bahkan ada beberapa sektor-sektor yang secara bisnis mereka bisa aja 3 tahun sudah payback period ya, sudah balik modal, tapi mereka masih menikmati masa tax holiday sampai 15 tahun misalnya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang memang perlu dievaluasi ulang. Tapi menariknya Mas Pras, bahwa sejak Desember 2024 kemarin berdasarkan konsensus dari dan kesepakatan dari G20 dan setelah konsultasi dengan OECD, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan namanya PMK nomor 136 tahun 2024 pada bulan Desember kemarin tentang namanya Global Minimum Tax atau GMT, di mana GMT itu tetap wajib bayar sebesar 15% dengan asumsi bahwa nilai omset globalnya itu mencapai 750 miliar euro. Jadi memang untuk ini perusahaan-perusahaan yang bersifat MNC atau multinational companies. Nah, kondisi-kondisi seperti ini yang kemudian memang akan memberikan keberadilan terhadap ekonomi dan pelaku-pelaku usaha yang lain di dalam negeri, Mas Pran. Harapan kita adalah dengan adanya kebijakan PMK 136 tentang GMT dan kemudian bagaimana investasi yang potensi achieve 5 tahun ke depan, maka investasi kita juga akan memberikan daya ungkit terhadap penerimaan negara kita, Mas Pras. Kira-kira demikian. Baik, nah kalau kita bicara mengenai kondisi seperti yang tadi sudah disampaikan, berarti apakah ini akhirnya menjadi dilema, Bu Friska, kalau Anda melihat langkah dan strategi apa berarti yang mungkin perlu duduk barengkan kembali misalnya begitu, Bu Friska? Kalau dibilang dilema, ini menurut saya itu bukan seperti sebuah si malakama ya. Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara memanjakan investasi dengan insentif versus menggenjot penerimaan pajak. Padahal sebenarnya problemnya bukan pada investasi, melainkan pada desain insentif dan kualitas kebijakan fiskalnya. Nah, kalau kita lihat tax ratio Indonesia itu kan masih tipis ya. Jadi insentif itu tidak boleh menjadi paket massal gitu. Tetapi pengecualiannya yang sangat harus selektif. Misalnya presisi sama berbasis kinerja atau dibatasi dengan kerangka tax expenditure yang jelas dan transparan. Nah, kalau menurut saya desain seperti ini, investasi itu bukan lawan, tapi melainkan menjadi pengganda basis pajak jangka menengah. Jadi dilema sesungguhnya bukan investasi atau tax ratio, tapi berani atau tidak pemerintah keluar dari pola insentif yang generik gitu, beralih ke arsitektur perpajakan yang mungkin lebih akuntabel gitu ya, berorientasi jangka panjang, dan itu memang tidak gampang, dan artinya ini pemerintah harus lebih smart dari yang lain seperti itu. Mungkin itu masukan dari saya, Mas Pras. Baik. Nah ini dia, memang kalau kita cermati dengan beberapa hal yang tadi,
upaya-upaya meramu kebijakan-kebijakan insentif yang diberikan. Kalau Kadin sebenarnya dari sisi pelaku usaha gitu, lebih senang yang mana kalau kita bicara mengenai insentif dari sisi fiskal yang diberikan oleh pemerintah, tapi di satu sisi investasinya juga memang seperti Anda sampaikan terbukti juga over target begitu Pak Ajib. Sebenarnya begini Mas Pras, yang perlu kita cermati adalah insentif ini harus seimbang antara sisi supply dan sisi demand-nya. Sisi supply itu berbicara masalah produksi barang dan jasa. Supply demand ini berbicara masalah kemampuan daya beli masyarakat. Karena variabel penerimaan pajak kita secara signifikan itulah PPN dan PTH sebenarnya. Sehingga kalau yang ditopang adalah PPN-nya berarti memang masyarakat itu harus misalnya ada PPN ditanggung pemerintah dan lain-lain. Itulah bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat yang lebih baik. Dan memang kemudian kalau kita kembali ke angka-angka Mas Pras, bahwa pada bulan Oktober tahun ini kita penerimaan pajaknya itu masih rendah sekali, masih kira-kira di angka 70,2% dari target 2.196 triliun. Target yang 2.076 triliun kan target yang luar biasa, tapi di bulan Oktober kemarin kita cermati angkanya baru di angka 1.459 triliun. Nah, sehingga kita hanya punya waktu dari Oktober kemarin kan 2 bulan. Dari hari ini kita tinggal punya waktu 1 bulan di bulan Desember. Dan sejak awal, pada awal-awal tahun bulan-bulan April, Apindo dan Kadin itu juga sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa potensi penerimaan negara tahun ini akan potensi shortfall sampai dengan 120 triliun. Jadi artinya kondisi ini sangat predictable Mas Pras. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah memformulasikan kebijakan-kebijakannya agar tax hasil kita bisa lebih dioptimalkan dengan baik. Jadi bagaimana sisi PPN-nya dan sisi PPH-nya. Insentif itu harus tepat sasaran, satu sisi untuk mendorong daya beli masyarakat, sisi demand-nya diperbaiki, dan satu sisi untuk mendorong bagaimana sisi produksi barang dan jasa juga mempunyai daya saing yang lebih baik. Ketika pemerintah bisa memformulasikan kebijakan pajak dengan baik, satu sisi budgetingnya bisa aman untuk penerimaan negara, tapi satu sisi juga bisa mengatur pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan arah dan orientasi dari target-target pemerintah. Demikian Mas Pras. Nah itu dia, dari sisi mekanisme arsitekturnya seperti apa nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar ya Pak Ajib dan juga Ibu Friska, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data, kita akan cermati bersama seperti apa sih realisasi dan juga target investasi di Indonesia. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bagaimana dengan koreksi di tahun 2025, realisasi Januari sampai dengan September itu 1.434,3 triliun rupiah. Sementara target tahun ini adalah 1.905,6 triliun rupiah untuk investasi. Dan berikutnya, kalau kita lihat realisasi dan investasi dari tahun 2019 sampai dengan 2025, trennya naik terus ini dengan beragam kebijakan. Tadi ada relaksasi pajak, kemudian kebijakan-kebijakan insentif pajak yang diberikan untuk bisa menarik minat investasi, dan ya ini dia terbukti sih memang naik terus ya dari tahun 2019 sampai dengan 2024 di 1.714,2 triliun. Tahun ini tadi harapannya di 1.905 triliun rupiah. Lantas bagaimana dengan rasio perpajakan? Ya, tidak jauh berbeda, bergerak di 10%-an begitu dari tahun 2022 sampai dengan 2025 yang diharapkan bisa mencapai 10,03% untuk rasio perpajakannya. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ajib Hamdani, kemudian juga ada Ibu Friska Savitri. Baik, dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan Bu Friska, nah apa yang perlu kita siapkan? Strategi, kemudiankah kita perlu membuat arsitektur baru terkait dengan kebijakan insentif perpajakan kita, atau bagaimana sih sehingga ya rasio pajak kita benar-benar bisa kita jaga, bahkan mungkin diperkecil lagi, atau seperti apa nih Bu Friska? Silakan. Oke, menurut saya ini kita harus cari jalan tengah yang sehat ya. Jadi artinya ini kita tidak harus mengkompromikan, tapi kita mengubah cara desain arsitektur kebijakannya. Jadi kita yang dari semula dianggap mungkin negara yang murah dengan insentif, itu menjadi negara yang kredibel dengan insentif yang selektif dan presisi. Nah, artinya apa yang harus dilakukan pemerintah itu, insentif itu dibuat jadi lebih tajam, berbasis kinerja misalnya gitu ya, tambah dengan nilai lokal, ekspor non mentah seperti itu, dan transfer teknologi, linkage ke UMKM sama green dan digital.
Nah, dengan plafon tax expenditure yang jelas dan evaluasi yang ketat ini, contoh hal ini juga sudah dilakukan Korea Selatan dan Singapura. Dan itu mereka mengikatnya insentif dengan pada research and development teknologi ya. Dan ini berperan sebagai hub. Mereka itu berperan sebagai negaranya sebagai hub untuk masuk, bukan hanya sekedar masuknya modal. Nah, di satu sisi tax ratio dinaikkan lewat perluasan basis dan penguatan administrasi tadi sudah diinfokan oleh Pak Ajep. Jadi bukan sekedar menaikkan tarif, tapi PPN itu lebih broad base gitu. PPH orang menengah ke atas dan pajak kekayaan itu lebih efektif sambil menjaga iklim tetap kompetitif, iklim investasinya tetap kompetitif. Nah, kalau misalnya kita lihat ke mungkin studi banding ya ke negara lain, Vietnam dan Cina itu menunjukkan bahwa studi FDI itu tinggi bisa berjalan bersama dengan basis PPN dan administrasi pajaknya yang kuat. Berarti ini bisa juga dilakukan di Indonesia. Nah, fokus utamanya itu adalah digeser dari race to the bottom, tarif serendah mungkin, menjadi race to credibility. Artinya hukum yang pasti, birokrasi yang efisien, dan kebijakan yang konsisten. Itu yang paling penting kalau buat pajak. Jadi singkatnya sebenarnya investasi tanpa mesin pertumbuhan tetapi dirancang gimana Jaya? Investasi tetap menjadi mesin pertumbuhan, tapi harus dirancang agar menjadi pengganda basis pajak. Jadi itu harus sejalan, bukan alasan permanen sebenarnya bagi rendahnya tax ratio menurut saya. Mungkin itu dia Bu Friska ya, arsitektur bagaimana kebijakan-kebijakan insentif pajak itu bisa seimbang ya. Di satu sisi penerimaan negara tetap terjaga, di satu sisi investasi bisa masuk. Nah, Kadin Indonesia melihat ada celah mana yang bisa diperkuat atau dimanfaatkan dengan optimal begitu ya Pak Ajib, sehingga tadi keseimbangan itu akan terjadi antara bahwa rasio pajak kita bisa semakin membaik, kemudian di satu sisi investasi tetap terjaga. Kalau memang tadi Bu Friska coba sandingkan dengan beberapa negara peers lainnya begitu Pak Ajib. Kita lihat sisi investasinya dulu, kemudian kita lihat sisi perpajakannya. Investasinya begini, dengan PMK 136 tahun 2024 tentang Global Minimum Tax, sebenarnya tinggal aturan teknisnya yang perlu diatur sebenarnya Mas Pras. Karena udah cukup jelas, ketika sebuah multinational company dengan omset 750 juta euro secara global, maka dia sudah masuk kategori ini. Tinggal mana nanti yang deductible or not deductible. Karena 15% itu dikurangi dengan pengurang-pengurang yang lain. Aturan-aturan teknis tentang per komoditas dan per sektor ini yang perlu diatur oleh pemerintah. Jadi artinya kemudian ketika pemerintah bisa mendorong aturan GMT dengan baik, maka kita cukup confident. Satu sisi investasi bisa tetap masuk dengan baik karena banyak fasilitas dalam konteks deductible cost-nya sebagai pengurang pajak 15%-nya, tapi satu sisi juga bisa memberikan tambahan perpajakan untuk di mana negara-negara beroperasinya MNC itu di negara tersebut, termasuk Indonesia yang menjadi tempat tujuan investasi. Nah, sekarang kalau berbicara masalah penerimaan pajak overall secara umum, Mas Pras, kalau kita cermati, kemarin memang Pak Dirjen Pajak menyampaikan bahwa kita ini masih ada namanya tax gap, sekitar 6,4% dari PDB kita. Itu tidak kurang dari sekitar 1.200-1.300 triliun potensi gapnya. Artinya angka itu harusnya bisa didapat, tetapi karena secara sistem, secara compliance juga belum maksimal, maka potensi pajak itu loss, kira-kira begitu. Nah, sehingga ini yang menjadi PR bersama, baik dari regulator maupun pelaku usaha dan juga masyarakat umum, bagaimana bisa meningkatkan compliance sehingga tax gap-nya itu berkurang. Karena kalau kita lihat bagaimana setiap tahun APBN kita defisit paling di angka 600 triliun. Kalau kemudian tax gap-nya kita bisa berkecil, kemudian penerimaan negara non pajak lain itu bisa kita tingkatkan, maka sebenarnya defisit APBN kita itu tak usah mengalami defisit fiskal gitu. Sehingga harapan kita ke depan dengan struktur keuangan yang lebih sehat, maka APBN kita akan menjadi lebih baik. Dan Mas Pras bisa bayangkan, 70% penerimaan negara kita ditopang oleh pajak. Dan penerimaan perpajakan kita lebih dari 90% itu karena compliance-nya, karena ketaatan pembayaran wajib pajak. Sehingga yang kita harapkan adalah pemerintah bisa mendorong dari dua sisi. Satu sisi untuk menaikkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya perpajakan, kemudian satu sisi juga memperbaiki sistem. Karena dalam sebuah konteks perpajakan bersifat self-assessment, maka pemerintah hanya bisa memantaunya lewat sistem yang terintegrasi. Nah, sekarang Cortex juga masih problem. Nah, jadi ketika pemerintah bisa menaikkan literasi dan kompetensi perpajakan dengan baik, kemudian mengawasi melalui sebuah sistem yang valid dan terintegrasi, maka potensi
tax rasionya bisa lebih di atas 10%, target kita sebenarnya nggak usah harus 16%. Kita di angka 12-13% itu sudah sangat luar biasa sebenarnya, Mas Pras. Demikian, Mas Pras. Baik, nah lantas Bu Friska, masih ada memang waktu tersisa. Apakah bisa kita menyiapkan satu fondasi yang kuat juga bagi sistem perpajakan kita untuk bisa meningkatkan lagi tax ratio kita, kemudian bagaimana juga tidak bersinggungan langsung terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga APBN kita juga semakin lebih sehat lagi lah, bisa dikatakan begitu, Bu Friska. Oke, di sini kita mungkin sebenarnya bisa ada ekstensifikasi. Kalau ekstensifikasi ya, kalau misalnya kita lihat tadi tax ratio kita itu masih mandek di 10%, maka memang kita perlu melakukan sesuatu banyak ya, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang tidak hanya bisa dipahami sebagai hanya bentuk razia gitu ya, lebih banyak razia misal gitu, lebih banyak surat teguran atau lebih banyak NPWP. Kita butuh upgrade sistem seperti yang tadi dibilang oleh Pak Ajib ya, bukan sekedar tambahan tekanan, itu yang memang mungkin harus mindsetnya harus diperbaiki juga. Pertama, intensifikasi ini jadi benar-benar berbasis data, tadi juga udah dibilang, dan berisiko, tapi bukan berdasarkan feeling saja gitu. Cortex, integrasi NIK, NPWP itu dipakai untuk memetakan siapa yang berisiko tinggi dan siapa yang cukup dilayani dengan pendekatan persuasif gitu. Jadi itu juga bisa terjadi pemetaan di situ. Pemeriksaan menjadi lebih sedikit tapi lebih tajam. Sementara mayoritas wajib pajak itu diberi layanan yang membuat mereka lebih gampang patuh daripada mengelak gitu ya. Karena di sini kan juga ada aspek psikologinya. Kedua, intensifikasi hanya harus fokus ke basis real, bukan angka NPWP saja gitu. Jadi target utamanya kelas menengah, mapan, profesi modern, ekonomi digital, pemilik aset dan konsumsi mewah yang selama ini, mohon maaf, abu-abu. Di sisi lain PPN ini harus dijadikan mesin utama tax ratio lewat basis yang lebih lebar gitu ya, dan kebocoran itu harus dipersempit seperti itu. Jadi bukan sekedar menaikkan tarif. Nah, akhirnya sebenarnya kalau bicara tentang investasi tax ratio itu tanpa gerakan tata kelola fiskal, semua ini akan mentok. Belanja perpajakan itu perlu batas yang jelas dan transparan. Jadi setiap insentif besar wajib punya kontrak kinerja dan dievaluasi terbuka. Itu yang paling penting. Pada dasarnya tuh administrasi pajak harus tampil profesional ya, dan relatif steril dari tarik menarik politik apapun itulah, sehingga pungutan dibaca publik pun sebagai negara lagi butuh uang seperti itu. Nah, ini melainkan sebagai instrumen kunci dalam membangun ulang kepercayaan fisik antara pemerintah dan publik. Jadi pajak itu dipungut lebih cerdas dan adil, dan negara berkewajiban juga menunjukkan bahwa setiap rupiah benar-benar kembali dalam bentuk layanan yang memang banget terasa gitu. Oke, itu dia berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk bisa meningkatkan. Tadi ada intensifikasi, ekstensifikasi, kemudian bagaimana memperluas basis pajak dan menutup gap, kalau yang misalnya Pak Ajib sampaikan ya, terkait dengan tax gap kita, begitu ada potensi yang masih bisa dikejar, dan semoga ya mungkin tahun 2026 ini mungkin akan semakin baik lagi untuk sistem perpajakan, kemudian bagaimana juga dengan insentif pajak yang diberikan, ya seperti sudah disampaikan oleh Bu Friska, ada azas keadilan juga di sana antara investor yang mereka menanamkan dana dan juga investasi mereka di Indonesia, dan juga bagi perusahaan-perusahaan yang memang sudah berinvestasi, berproduksi sudah cukup lama di Indonesia. Pak Ajib, Ibu Friska, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ajib, Ibu Friska. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Mbak Friska. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan perbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus ke depan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.